Hai guys, welcome back to my channel Christina Emmanuel. Hai, aku Christina. Kembali lagi dengan aku. Udah lama banget aku gak bikin video, tapi hari ini aku mau ngomongin tentang makeup. Kalian pernah gak sih makeupan tapi hasil makeupnya cakey, nge-crack, patchy, peeling, pokoknya gak bagus, gak flawless, gak mulus. Kayak contoh ini kalau misalnya halus tuh kayak gini. Walaupun ada tekstur kulit dari beruntusan dan jerawat yang aku ada memang, tapi dia tidak nge-crack. Jadi gak ada bolong-bolong, gak yang kayak ada kulit-kulit kering, dry patches gitu, gak ada sama sekali. Nah, ada gak sih dari kalian yang suka kayak gitu, makeupnya kayak gini, gini, dan gini? Kalau iya, dan kalian bingung cara atasinya gimana, apa penyebabnya? 1 tahun lalu aku persis kayak kalian, bener-bener bingung kenapa makeup aku nggak pernah mau nempel, nggak pernah tahan lama, dan nggak pernah mulus kayak orang-orang di Instagram, TikTok, atau YouTube. Akhirnya aku nonton banyak banget video YouTube, Instagram, TikTok, Google, aku searching apa sih penyebab makeup bisa cakey, atau nge-crack, atau peeling, atau dry patches tuh kenapa? Apa alasannya? Sampai akhirnya aku menemukan jawabannya, dan aku udah list beberapa faktor terbesar kenapa makeup kita itu bisa cakey, nge-crack, atau peeling berdasarkan pengalaman aku juga. Jadi yuk langsung aja kita ngomongin. Nah, contoh-contoh kondisi makeup kuat itu tuh kayak gini. Mau aku templokin foundation sebanyak apapun, setipis apapun, dan cuman pakai concealer aja pun, tetap makeupnya cakey, patchy, peeling, nge-crack. Pokoknya nggak bagus banget. Terus yang aku sadar ketika makeup aku kayak cakey, peeling, nge-crack kayak gitu, pori-pori aku tuh kelihatan jauh lebih besar dibanding biasanya. Harusnya kan kalau kita pakai makeup itu malah membuat pori-pori kita itu tertutup atau tersamarkan kan. Apalagi kalau kita pakai bedak, otomatis kan pasti kayak flawless gitu. Tapi di saat itu mau aku pakai foundation sebagus apapun, semahal apapun, sebanyak apapun jumlahnya, se-high coverage apapun, tetap pori-pori aku tuh malah kelihatan makin gede dan jerawat aku gak bisa ketutup. Jadi kayak pakai makeup tuh gak nempel. Jadi makeupnya tuh kagak mau nempel, makeupnya kayak gerak-gerak gitu. Dan ternyata ada beberapa hal yang bisa menyebabkan makeup kita itu hasilnya jadi kayak gitu. Penyebabnya itu ada di skincare, di cara kita pakai skincare, cara kita pakai makeup, dan banyak faktor lainnya. Aku bakal ngomongin di sini. Nah, sebelum aku sebutin penyebab faktor-faktor makeup kita bisa cakey, nge-crack, patchy, peeling, dan lain-lain, aku mau kalian pahami dulu makeup nge-crack sama makeup peeling itu berbeda ya. Jadi makeup nge-crack sama makeup cakey, peeling itu kelihatannya sama tapi dia itu berbeda. Jadi kalau makeup nge-crack itu biasanya kan kalau kita pakai makeup, misalnya kita pakai makeup di pagi hari ini jam 9. Nah, makeupnya itu biasa nge-crack tuh nggak langsung. Makeupnya itu nge-crack mungkin sekitar beberapa jam setelah, kayak 2-3 jam sampai 4 jam setelah kita makeupan. Yang biasanya hal tersebut tuh bisa terjadi karena kulit kita itu dehidrasi atau kering. Makanya biasanya terjadi di orang-orang yang kulit kering atau dehidrasi. Jadi kayak walaupun kulit kalian berminyak tapi kalian dehidrasi, tetap aja bisa makeup kalian tuh nge-crack. Ada juga yang emang orang yang kulitnya kering banget terus dia nggak pakai skincare yang cukup melembabkan atau menghidrasi, dan ketika ditemplokin makeup, foundation, atau cushion itu memang bisa langsung nge-crack juga. Itu biasanya namanya dry patches. Jadi ketika kita pakai produk malah dia langsung nempel-nempel di kulit kering kita. Juga disebut sebagai flaky. Nah, terus bedanya dengan makeup cakey dan peeling. Makeup cakey dan peeling itu bukan disebabkan karena kulit kalian kering. Ingat ya, makeup cakey dan peeling itu biasanya disebabkan karena salahnya teknik skincare kalian, cara kalian pakai skincare, jumlah produk skincare-nya, jumlah skincare yang kalian gunakan apakah kebanyakan, dan juga makeup yang kalian gunakan. Mungkin ada step-step yang salah atau ada beberapa produk yang kalau disatuin mereka nggak cocok gitu loh. Nah, aku bakal ngomongin lebih detail di video ini. Sebenarnya aku udah pernah bikin video lumayan detail juga tahun lalu sekitar bulan Oktober tentang makeup peeling cakey, karena tahun lalu kejadian, tahun ini kejadian juga. Cuman penyebabnya berbeda. Lebih baik mungkin kalian nonton dulu video pertama ini. Di sini aku jelasin basic banget, bener-bener dari dasar. Kalau kalian bener-bener nggak ngerti makeup cakey, makeup peeling itu artinya apa, kalian nonton dulu video ini baru nonton video yang sekarang ini. Nah, kalau misalnya ketika kalian pakai makeup sebenarnya awalnya halus tapi lama-lama dia nge-crack, dia nggak nempel, dia kayak hilang-hilang gitu, itu namanya makeup kalian nge-crack. Atau juga makeup kalian ada yang transfer, ngerti gak? Karena ketika awal kalian pakai hasil makeupnya bagus, flawless, tapi setelah berjam-jam makeupnya itu mulai separate, mereka itu mulai pisah, mereka mulai jadi kayak jelek gitu, coveragenya hilang. Nah, itu namanya makeup kalian nge-crack. Kalau makeup cakey dan peeling itu biasanya terjadi langsung ketika kalian itu pakai produknya. Jadi ketika kalian pakai makeupnya, kalian baru templokin foundation atau cushion. Foundation atau cushionnya itu langsung nggak mau nempel. Jadi bener-bener nggak bagus banget. Jadi ketahuannya tuh langsung, bukan setelah berjam-jam makeupan, ngerti gak? Nah, itu namanya makeup cakey atau peeling. Kalau kalian nggak tahu peeling itu apa, peeling itu contohnya seperti ini. Kalian tahu kan siapa yang di sini suka pakai skincare, sunscreen, atau makeup, tapi ketika kalian pakai pas diolesin kok malah berdaki gitu. Mungkin banyak dari kalian mikir itu adalah daki kulit kalian, tapi itu bukan. Itu adalah build up of skincare products or makeup products. Jadi itu kayak tumpukan skincare produk yang berlebihan di muka kalian yang tidak terserap secara sempurna ke dalam kulit kita. Jadi mereka itu numpuk di atas permukaan kulit kita. Jadi ketika kita nemplokin produk-produk skincare atau makeup selanjutnya, pas ditemplokin mereka itu tidak bisa nempel ke kulit karena terlalu banyak produk yang tersisa di atas permukaan kulit kita, ngerti gak? Nah, sedangkan kulit kita itu memang tidak bisa absorb too many products atau too much products ke dalam kulit. Jadi kalau kalian misalnya pakai 10 step skincare, memang mungkin bisa terserap sepenuhnya sempurna, tapi kalau dipakai dalam jumlah yang kebanyakan, skincare-nya itu tidak bisa terserap ke dalam kulit secara sepenuhnya karena kulit kita itu punya batas seberapa banyak skincare itu bisa masuk ke dalam kulit gitu. Jadi nggak ada gunanya kita pakai produk itu berlebihan, karena at the end of the day kalau berlebihan juga dia nggak bisa nyerap semuanya gitu. Makanya ketika kita pakai produk skincare yang terlalu banyak atau terlalu berlebihan jumlah
jumlahnya itu bisa menyebabkan makeup kalian peeling. Jadi pas kalian pakai makeup kalian ke muka baru tempokin sekali gitu mau ditap-tap, dia nggak bisa, dia licin, mukanya tuh banyak banget produk di luar di atas permukaan kulit. Jadi pas ditap-tap tuh dia langsung geser gitu, langsung nggak mau nempel di muka karena muka kita itu terlalu licin, terlalu banyak skincare products. Itu basicnya ya, emang agak ribet tapi aku mau kalian tahu dulu dengan jelas, pahami dulu bahwa makeup nge-crack sama makeup peeling dan cakey itu berbeda. Nah untuk makeup yang kalau kalian pakai setelah berjam-jam baru nge-crack, baru muncul kayak dry patches, flaky, penyebabnya itu kan sebenarnya karena kulit kalian tuh kering atau dehidrasi kan. Semua jenis kulit bisa terjadi masalah makeup seperti ini, dimana makeupnya awalnya bagus tapi nggak tahan lama, gampang pecah, gampang banget transfer dan lain-lain. Biasanya itu disebabkan karena pertama, kalian tidak menggunakan bedak atau kalian tidak set makeup kalian dengan bedak atau setting spray. Ntar aku bakal ngomongin cara pakai bedak yang benar gimana dan bedak yang bagus menurutku apa yang harganya masih oke. Tapi intinya kalian itu harus set muka kalian dengan bedak plus setting spray kalau bisa. Tapi kalau mau cuman bedak pun nggak apa-apa. Tapi bedak itu penting banget dan bedaknya itu nggak boleh asal-asalan. Bedak itu ada banyak macam. Ada yang compact powder, ada yang loose powder. Nah perbedaannya adalah compact powder itu dia itu bukan untuk set makeup. Mereka itu digunakan untuk kayak karena ada coverage lebih. Memang mereka bisa bikin makeup lebih matte, tapi mereka itu tidak terlalu bisa bikin makeup lebih tahan lama. Kalau mau makeup tahan lama itu pakai setting powder atau loose powder. Loose powder tuh bagus banget untuk kontrol minyak, apalagi untuk kulit berjerawat. Mereka lebih ringan, mereka juga biasanya non comedogenic, nggak terlalu menyumbat pori-pori, dan mereka itu bener-bener kayak kontrol minyaknya beda banget dibanding compact powder. Aku nggak bohong. Pokoknya kalau kulit kalian berminyak, pakainya loose powder ya. Percaya sama aku, kontrol minyaknya bagus, tapi cari yang nggak bikin kering. Ada satu bedak yang menurutku bagus banget, itu dari brand lokal Something punya. Ini bagus banget, dia itu bener-bener nahan minyak, tapi dia itu rasanya halus banget, ringan banget. Pas dipakai tuh dia kayak ngeblur pori-pori banget, tapi dia ada sedikit warna kayak coverage. Dia tuh ada banyak shades gitu kan. Ada yang translucent itu artinya nggak ada warna. Ada juga yang berwarna. Nah aku tuh pakainya yang berwarna shade light. Ini namanya shade light. Ini warnanya cantik banget, cocok banget di kulit aku. Warnanya perfect match. Ini sekarang aku lagi pakai, bener-bener bagus banget. Kontrol minyaknya luar biasa dan powdernya, bedaknya itu super halus, super fine powder. Jadi kayak bener-bener nggak berasa pakai apa-apa. Saking ringannya dia dan saking powdernya itu kecil banget butirannya. Terus yang aku suka pas dipakai dia tuh langsung kayak, tahu gak? Langsung kayak kasih efek pore blurring, seakan-akan aku tuh lagi pakai kayak filter Paris di Instagram. Bener-bener efek itu bikin makeup sehalus itu, se-flawless itu. Pokoknya kalau kalian cari yang affordable bedak loose powder yang bisa nahan minyak, harganya terjangkau, yang masih oke ya harganya, terus isinya lumayan banyak, tahan lama, nggak bikin jerawatan, ringan, udah kalian boleh banget cobain ini. Ini tuh malah versi barunya. Aku tuh udah punya yang versi lama, bentar aku ambil. Tuh, ini yang versi lama aku punya. Aku cinta banget, dari bahkan versi lamanya aja yang belum sebagus ini aku udah cinta banget. Aku sering banget review, sering banget rekomen orang pakai ini karena kontrol minyaknya gila banget, bagus banget, kayak bener-bener nahan minyak. Kayak baru berminyak tuh setelah 4 jam aku pakai makeup baru mulai keluar minyak. Ini aku udah kayak 5 jam, lihat minyakku masih sangat-sangat bisa dimengerti, masih sangat wajar, tidak berlebihan. Padahal kulit aku tuh berminyak banget, tapi pakai ini selalu ketahan. Tapi menurutku ini lebih bagus. Ini versi lama, ini versi baru, udah nggak ada lagi yang ini. Yang ini aja belinya jauh lebih bagus. Dia 8 shades. Kalau mau main aman carinya shades translucent, itu tuh yang paling aman di semua skin tone bisa pakai. Dia nggak ada warna, jadi pas dipakai di kulit gelap, kulit terang nggak bakal ada perbedaan. Tapi dia ada 7 shades yang berwarna, jadi 7+1. Saran aku sih kalau bisa cari yang shadesnya berwarna, karena menurutku lebih cakep yang berwarna, lebih ada kayak efek blurringnya itu lebih berasa. Dan karena dia ada warnanya, ada pigmennya, dia kayak bikin bedaknya itu ada sedikit coverage. Lebih bagus lah pokoknya, aku suka. Kalian boleh banget beli, aku bakal taruh linknya di bawah kalau kalian mau. Pokoknya kalian boleh coba, ini bagus pokoknya. Something tuh nggak perlu diragukan lagi, oke? Nah aku udah ngomongin kalian harus pakai bedak mau kulit kalian kering atau berminyak. Kedua, kenapa makeup kalian bisa nge-crack, flaky, dry patches? Itu tuh disebabkan karena kulit kalian itu kering atau dehidrasi. Jadi wajib banget pakai pelembab. Skincare-nya itu harus bagus, skin prep-nya harus udah bagus lah, minimal pakai moisturizer dan sunscreen. Tapi kadang di kulit yang dehidrasi kayak aku, moisturizer sama sunscreen doang tuh nggak cukup, harus pakai toner yang hydrating. Ketika aku pakai toner, ternyata itu membuat perbedaan yang sangat besar. Hydrating toner, terutama hyaluronic acid toner, itu membuat perbedaan yang sangat luar biasa besar di hasil makeup aku. Biasanya kayak 3 jam setelah makeupan nge-crack. Di saat itu, sejak aku pakai hydrating toner atau hydrating serum sama aja yang ada kandungan hyaluronic acid, bener-bener makeup aku setelah 6 jam pun masih halus. Dia nggak nge-crack, dia nggak pecah, terus nggak terlalu gampang transfer ke masker atau kemanapun. Dan ternyata aku sadar bahwa ternyata kulit aku tuh dehidrasi pas aku pakai toner, soalnya makeup aku tuh tahan lama banget, kayak tahan seharian gitu. Dan dari sanalah aku sadar bahwa ternyata makeup aku tuh nge-crack karena kulit aku dehidrasi. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa makeup kalian itu nge-crack, muncul dry patches and flaky. Nah lalu setelah kita udah pakai toner, moisturizer, biasanya kan kita selalu pakai sunscreen. Aku saranin kalian setiap kali kalian pakai skincare, dari step facial wash ke toner ke moisturizer ke sunscreen, itu selalu kasih jarak waktu yang cukup. Kalau dari toner mungkin toner langsung aja, toner kan ringan. Terus kita juga nggak boleh tunggu sampai kulit kita benar-benar kering baru pakai toner, tapi pakai toner ketika kulit masih basah kalau hydrating toner. Nah abis itu ketika hydrating toner ke moisturizer, tunggu sampai tonernya benar-benar
bener-bener terserap sepenuhnya, mungkin 3 menit. Abis itu pas pakai moisturizer juga tunggu sampai bener-bener sepenuhnya terserap baru pakai sunscreen. Kalau keburu-buru mepet banget ya 5 menit lah. Tapi kalau aku punya waktu, aku selalu kasih jarak antara moisturizer ke sunscreen 10 menit. Lalu baru aku pakai sunscreen. Karena sunscreen itu kita kan bakal pakai sebanyak 2 ros jari, itu kan cukup banyak, dan apapun produk yang kebanyakan digunakan di muka bisa menyebabkan peeling dan makeup jadi cakey. Makanya sebelum pakai sunscreen, aku selalu nunggu moisturizer aku terserap sepenuhnya dengan sempurna baru templokin sunscreen. Jadi kasih jeda waktu agar skincare yang kita gunakan itu bisa terserap sepenuhnya. Itu kunci juga. Jadi nggak cuma karena skincare terlalu banyak, skincare terlalu berat, jumlah skincare yang digunakan terlalu banyak, nggak cuma itu, tapi juga karena kalian tidak memberikan waktu yang cukup untuk skincare kalian terserap sepenuhnya sebelum kalian pakai makeup. Jadi antara skincare harus ada jeda waktu yang cukup. Lalu yang keenam, cara kalian pakai skincare itu juga mempengaruhi makeup kalian itu peeling atau enggak. Kalau kalian suka pakai skincare tapi kalian sukanya kayak gini, kayak circular motion, dan kalian suka banget gosok muka kalian, itu bisa banget bikin makeup kalian peeling. Jadi kalau pakai skincare, usahakan kalau memang produknya bisa di tap-tap aja, jangan digosok-gosok, kecuali kayak pelembab atau produk-produk yang teksturnya krim kayak sunscreen gitu. Tapi sebisa mungkin tap-tap, jangan pernah circular motion sebisa mungkin. Usahakan toner, serum, sunscreen itu selalu di tap-tap, terus tunggu udah benar-benar terserap sepenuhnya baru lanjut ke step skincare selanjutnya. Terutama kalau pakai sunscreen, ada cara pakainya. Kalau memang sunscreen yang kalian pakai itu bikin peeling, coba deh. Kan biasa harus pakai 2 ruas jari kan. Nah, kalau dipakai 2 ruas jari biasanya kan suka bikin peeling beberapa sunscreen. Coba kalau kalian nggak mau beli sunscreen baru atau coba-coba sunscreen lagi karena udah cocok banget sama sunscreennya, coba kalian pakai dengan cara teknik jadi layer per layer. Jadi coba dulu pakai 1 ruas jari, pakai di seluruh muka, ratakan, lalu tunggu dia menyerap juga. Jadi kayak kasih waktu juga, baru pakai lagi 1 layer selanjutnya. Emang butuh waktu lebih lama, tapi seringkali teknik ini bekerja di banyak orang, gimana sunscreennya dari yang tadinya peeling banget jadi nggak peeling lagi karena mereka menggunakan teknik ini. Jadi mungkin teknik ini boleh kalian coba. Lalu selanjutnya, hal yang aku sadari dari pengalaman aku sendiri, kalau aku menggunakan produk skincare atau makeup yang berbasis hyaluronic acidnya terlalu banyak, jadi kayak misalnya ada aku pakai toner hyaluronic acid tapi aku pakainya jumlahnya terlalu banyak, itu selalu bikin makeup peeling. Tapi kalau yang kandungan lain biasanya nggak terlalu sih, tapi nggak tahu kenapa, pokoknya kalau HA, apapun HA, serum, toner ya, digunakan jumlahnya terlalu banyak di muka, itu bisa bikin makeup peeling banget. Jadi HA itu sangat-sangat aku hindari menggunakannya terlalu banyak, jadi jumlahnya dikit aja, secukupnya aja. Terus habis itu yang kedua, kandungan silikon. Aku merasa kalau aku pakai produk yang terlalu banyak silikon di dalamnya, kayak contohnya sunscreen yang ada silikonnya terlalu banyak, kayak silika, silikon, dimeticone, kalau mereka terlalu banyak kandungan itu biasanya bikin makeup peeling banget. Jadi hati-hati, karena silikon itu nggak bisa nyerap ke dalam kulit, mereka itu cuman kayak berada di atas permukaan kulit, jadi mereka itu nggak bisa nyerap ke dalam gitu. Sifatnya itu dia oklusif, jadi di luar permukaan kulit gitu, dia nggak bisa kayak bener-bener sepenuhnya terserap ke dalam kulit silikon. Jadi hati-hati sama kandungan HA dan silikon kalau kalian suka makeupnya peeling. Dan tentunya terakhir, yang paling penting bikin makeup nggak gampang transfer, nggak gampang peeling, nggak gampang patching, pokoknya yang paling bikin makeup tahan lama itu menurut aku, terutama untuk kulit berminyak, aku kan kulitnya berminyak banget ya, itu udah best friend kalian, teman terbaik kalian adalah bedak tabur. Dan aku mau tekankan lagi di sini, bukan asal bedak tapi harus bedak tabur. Nggak boleh compact powder tapi harus loose powder. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena beda, percaya sama aku, beda. Compact powder memang coveragenya tinggi, tapi beda, cara kerjanya itu memang bukan untuk bikin makeup tahan lama. Mereka itu emang dibuat untuk ya high coverage. Kalau kalian nggak suka pakai foundation atau produk-produk base yang liquid kayak cushion gitu, ya kalian pakai bedak. Mereka itu lebih matte, memang ada oil control juga, tapi menurutku masih kalah sama loose powder. Udah, loose powder tuh paling baik, paling bagus, paling bikin makeup tahan lama, paling bikin makeup nggak gampang transfer. Apalagi kalau kalian sering beraktivitas outdoor, keringetan, pakai masker, ini udah jawaban kalian, teman terbaik kalian. Kalau bisa pakai primer juga biar makin tahan lama lagi, tapi aku sendiri jarang pakai primer, sesekali aja. Cuman kalau bedak itu wajib, karena base produk kita kayak cushion, foundation itu kan sifatnya dia basah. Nah, basah itu kalau nggak di set, nggak dibedakin, nggak dibikin kering, pasti gampang banget meleleh, gampang banget hilang, gampang banget pecah, gampang banget transfer kemana-mana. Nah, itulah fungsi dari bedak tabur. Itulah saatnya bedak tabur bekerja dan datang ke kulit kita, dimana dia ngeset, dia kunci makeup kita yang basah jadi kering gitu. Pokoknya kalian harus coba, dia sangat-sangat ngeblur pori-pori, partikelnya kecil banget, nanopartikel super halus, bahkan dia ada klaim katanya bisa tahan minyak sampai 16 jam. Cuma kalau di aku merasa ditahannya sampai 8-10 jam lah. Setelah itu udah mulai berminyak banget, karena emang kulitku berminyak banget, tapi itu oke banget. Aduh, kalau kulit kalian berminyak pasti relate lah ya. Nggak ada bedak yang bisa bener-bener nahan minyak kita secara kayak full nahan sampai nggak keluar minyak seharian, nggak ada. Paling cuma bisa beberapa jam, tapi ini bisa sampai kayak 8-10 jam, itu udah oke banget. Aku seneng banget ketemu bedak ini, percaya sama aku, ini affordable, harganya oke, bener-bener something emang nggak pernah mengecewakan. Kalian harus coba. Yang aku suka, walaupun dia ada warna, tapi dia nggak bikin makeup aku kelihatan kayak dempul gitu. Karena kan kalau compact powder sering kali kalau kita pakai suka bikin dempul. Nah, ini nggak, karena dia loose powder tapi dia ada warna, ada pigmennya sedikit, jadi dia ada sedikit coverage tapi nggak bikin makeup kelihatan dempul, jadi anti dempul lah. Terus plusnya dia nggak oksidasi. Ada beberapa bedak memang yang formulasinya nggak tahu kenapa jadi makin gelap dibanding pas kita makeupan awal. Itu sering terjadi di banyak makeup, cuman ini salah satu yang nggak terjadi seperti itu, tidak oksidasi, tidak flashback. Jadi kalau kalian foto pakai flash malam-malam pas pakai bedak
bedak ini nggak akan tiba-tiba kayak putih kayak Casper gitu, nggak, aman, tentram. Warna-warnanya juga menurutku oke banget buat kulit orang Indonesia. Ada 8 shade, satunya translucent. Dia bener-bener bikin muka kayak pakai filter Paris, nge-blurring gitu, percaya sama aku. Dan kalau kalian bisa pakai primer dan setting spray juga. Tapi aku bukan tipe orang yang sering pakai setting spray karena aku trauma pernah nggak cocok sama setting spray jerawatan. Jadi aku jarang sih. Yang paling penting tuh bedak, pokoknya bedak. Terus kadang pakai primer juga. Primer lumayan sih, dia bener-bener bikin makeup nempel banget. Tapi kuncinya tuh bedak. Menurutku bedak udah nomor satu jawabannya, paling simple, paling anti ribet, dan ini nggak bikin jerawatan, nggak bikin yang kayak kering ketar gitu loh. Kan ada bedak yang kayak gitu ya, cuman untungnya ini nggak. Pokoknya kalian coba deh, gak bakal nyesel. Dan ya itulah beberapa faktor yang aku ketemu sering menyebabkan makeup jadi cakey, peeling, nge-crack, flaky, dan longsor nggak tahan lama. Menurutku itu yang paling common, paling sering terjadi di banyak orang. Coba kalian pikirin, apakah mungkin yang aku sebut itu salah satu penyebab kenapa makeup kalian gampang nge-crack, cakey, peeling, patchy, dan nggak tahan lama. Dan ya semoga video ini membantu, semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini kebingungan kenapa makeup kalian nggak pernah bagus hasilnya. And ya kayak sampai sini aja untuk video hari ini. Thank you so much for watching, semoga bermanfaat and bye.